Saya ini dipanggil budak Yaman, Pak. Saya dipanggil jongos Yaman. Ini pribumi melawan budak Yaman jika memang itu nggak ada Ba'alawi di sana. Terus ada insinuasi bahwa semua Ba'alawi itu melakukan hal yang sama, seperti perbudakan kepada orang-orang Jawa atau masyarakat Jawa gitu. Ba'alawi ini nasabnya sahih dan termasuk nasab yang paling sahih di dunia. Keturunan Rasulullah SAW itu dari marga Ba'alawi. Kalau di sini habaib. Siapa yang tidak kenal dengan tiga orang ini? Ketiganya dikenal sebagai sang pembela habaib sejati. Ketiga orang inilah yang siap pasang badan terdepan, bela mati-matian ketika sang habaib junjungannya ada yang berani menyenggol. Bahkan para netizen menyematkan gelar kepadanya sebagai budak Ba'alawi atau jongos Ba'alawi. Karena ketiga orang inilah yang selalu membela habaib walaupun pembelaannya dianggap kadang ngawur dalam membela junjungannya. Ya, mereka itu adalah si Wafi, Rumail Abbas, dan Idrus Romli. Bahwa pembelaan Rumail Abbas, pembelaan Zaini, pembelaan Wafi, mau benar atau mau salah, tidak mengubah status nasab Ba'alawi bahwa klaim nasabnya itu tanpa bukti. Klaim yang tidak disertai bukti bisa ditolak juga tanpa bukti. Klaim yang tidak disertai bukti bisa ditolak juga tanpa bukti. Saya ini dipanggil budak Yaman, Pak. Saya dipanggil jongos Yaman. Ini pribumi melawan budak Yaman jika memang itu nggak ada Ba'alawi di sana. Terus ada insinuasi bahwa semua Ba'alawi itu melakukan hal yang sama, seperti perbudakan kepada orang-orang Jawa atau masyarakat Jawa gitu. Ba'alawi ini nasabnya sahih dan termasuk nasab yang paling sahih di dunia. Keturunan Rasulullah SAW itu dari marga Ba'alawi. Kalau di sini habaib. Dalam filsafat, siapa yang berkewajiban memberikan bukti atas klaimnya adalah yang punya klaim. Klaim yang diajukan tanpa bukti itu bisa diabaikan juga tanpa bukti. Makanya saya dulu bilang, kita bisa menolak nasab Ba'alawi tanpa riset, karena nggak ada buktinya. Kalau kita baca dari A sampai Z hadis-hadis Nabi tentang hari kiamat, apa kata Nabi? Nanti tentara-tentara Allah ada di dua tempat. Satu Baitul Maqdis, dua ada di Yaman. Jika cekcok nasab ini muncul gara-gara Bahar Smith atau orang-orang seperti dia, ya masuk akal jika tesis pembatalan nasab klan Ba'alawi itu muncul dan dikembangkan oleh beberapa korban yang sakit hati akibat kelakuan Bahar dan kawan-kawan. Idrus Romli itu orang alim. Alim ya'mal bi ilmih, orang alim yang mengamalkan ilmunya. Bisa anak sebut beliau itu ar-rasikhuna fil ilm. Sebenarnya keturunan Ba'alawi di Indonesia ini ada dua. Yang kedua habaib, yang pertama sayyid. Kalau sayyid ini sebelum habaib, sayyid ini dulu penyebar Islam ke Indonesia. Itu kan sayyid. Ingat, keturunan itu wilayahnya ilmu biologi. Jadi kalau Ba'alawi itu mengklaim keturunan Nabi, mereka harus bisa membuktikan justru minimalnya dari sisi biologi. Minimalnya harus dari sisi biologi. Baru ditambah sisi historis. Berkuat, jangan dibalik. Saya tes DNA, ternyata 70% saya keturunan Eropa. Tapi dalam hati saya ini saya sedang menghadapi orang-orang yang sangat keren sebenarnya. Keren. Mereka ini keren, Pak. Makanya orang-orang keren seperti ini tidak bisa dilawan itu. Setelah saya membaca dengan sangat dalam semua haplogroup di Weiffel sama di Family Tree DNA, saya menilai kalau ihtimalnya terlalu banyak daripada ini maktuk. Ini bisa sangat sahih, itu nggak bisa. Akhir zaman ini dosa besar semakin bermunculan, termasuk membatalkan nasab. Rasulullah SAW bersabda dalam Sahih Muslim, "Isnani finnas fihima kufrun." Dua perkara pada manusia, dua perkara ini mengandung kekufuran. At-ta'nu fil ansab, mencela nasab. Mencela nasab itu membatalkan nasab. Idrus Romli, masya Allah, orang alim betul itu beliau itu. Anak angkat topi ya. Hormat buat kayak Idrus Romli. NU lurus, ilmunya nak diragukan lagi keilmuannya beliau itu.
luar biasa. Dr. Carl Sagan itu malah mengajukan kriteria bahwa klaim yang luar biasa itu juga memerlukan bukti yang luar biasa. Masa level kayak Pak Imaduddin kayak begini dalilnya mau diajak diskusi itu loh. Gak pantas mau diajak diskusi kayak gitu. Ini bukan model-model orang ilmiah, orang terpelajar. Ini modelnya orang-orang stres ini. Harus masuk RSJ kayaknya ini. Karena jika jenengan itu ngetes, banyak outlier yang seharusnya dia keluarga tapi ternyata haplogrupnya itu di luar dari klan di sana. Ada yang para ulama itu menjadi rujukan dalam bidang yang menjadi keahliannya. Itu para ulama. Kalau bukan ulama, nggak bisa menjadi rujukan dalam bidang apapun. Termasuk dalam bidang nasab, apalagi artis, penyanyi, dangdut. Itu nggak bisa jadi rujukan dalam nasab, apalagi nasab orang-orang soleh. Karena penyanyi itu di dalam hadis al-ghina yumbitun nifaq, menyanyi itu akan menumbuhkan kemunafikan. Penyanyi itu cenderung munafik. Setan, setan, ada lempar gelas. Masalahnya selama ini siapa yang membuktikan nasab Alawi? Dalam filsafat, kewajiban untuk membuktikan klaim itu menjadi tanggung jawab yang mengklaim, bukan yang membantah atau menolak. Coba tanya teman-teman yang tidak lulus filsafat ilmu. Udah aturan di mana-mana dan diajarkan di universitas di mana-mana itu. Kalau ingat teman-teman, kalau sering nonton film Naruto ya, Pak Imaduddin ini seperti Obito sekarang. Berani melawan gurunya, desanya, hanya gara-gara sesuatu. Sampai ngajak perang dunia kan begitu. Seperti Uchiha Obito ini guys. Dan mungkin opini saya ini kurang populer ya. Bagi saya, Bahar Smith dan Habib-Habib muda yang mudah songong karena memiliki nasab mulia pun sebenarnya bisa dianggap sebagai korban. Orang yang hidup di tengah masyarakat yang punya teologi penghormatan yang sangat tinggi, seperti menghormati keturunan Rasul di Indonesia misalnya, saya rasa akan mudah terbuai oleh penghormatan itu. Tesisnya Imaduddin itu gak ada tesis. Kalau ada tesis, dia mesti berani ketemu. Ternyata dia kan kabur terus. Imad al-Kaburi. Tesis gak ada. Dan nasabnya Sadah Ba'alawi itu sahih. Itu berdasarkan ijma ulama. Nah, kasus untuk Rumail Abbas, Zaini, Wafi, Idrus Romli, mereka kan nggak pegang surat kuasa dari Robito Alawiyah untuk membuktikan nasab Alawi. Dan buktinya juga tidak memadai. Ingat, bukti itu harus biologis dulu malah, baru historis. Kenapa biologis dulu? Biologis itu immutable, tidak bisa diubah. Apa yang tertulis dalam DNA-mu sudah nggak bisa diutak-atik. Beda dengan yang historis. Historis itu masih mungkin salah catat. Bahkan yang di ijma pun, yang ijma itu bisa aja sindikat nasab ya bisa. Padahal kalau dilihat secara historis, kenapa kita akhirnya memiliki identifikasi sebagai Jawa, sebagai Arab, terus sebagai Cina, itu kan setelah geger Pacinan, Sayyid Alwi Al-Haddad, mufti dari Keraton Solo kalau nggak salah, itu kan setelah ditangkap, upaya Belanda memisahkan masyarakat pribumi yang Jawa itu untuk tidak saling berbagi ide dengan orang lain gitu. Karena itu sebetulnya secara dari pandangan sisi saya, pembelaan Rumail Abbas, Wafi, Zaini, Idrus Romli itu baru berarti kalau mereka punya surat kuasa secara resmi seperti pengacara itu. Tapi kalau nggak ada bukti resmi bahwa mereka wakil Ba'alawi untuk membuktikan nasabnya, ya nggak ada artinya, sama sekali nggak ada artinya. Apalagi bukti yang mereka ajukan kan tidak memadai, tidak ada bukti biologisnya. Apa yang disabdakan oleh Rasulullah pasti terjadi. Ya contohnya ini. Dan sekarang kelompoknya ini yang dibatalkan bukan cuma nasabnya Habib, nasabnya orang Jawa dibatalkan semua. Saya sudah membagikan jurnal-jurnalnya. Ini kan perkara deduktif sebenarnya. Saya nggak perlu bikin publikasi seperti itu. Karena deduktif penerapan. Gitu. Jadi bahwa mutasi senib yang menandai haplogrup itu sekali ditandai itu abadi. Saya ingat waktu Habib Lutfi itu memberi mau'izah hasanah di sarang, kita ini Ba'alawi harus berterima kasih kepada kiai-kiai di Indonesia. Lewat ajaran kiai, Ba'alawi yang belum balik pun sudah diciumi tangannya. Maka
Bani Ali dengan Bani Cohen itu akan pasti sama haplogrupnya karena kakek moyangnya sama. Definisi haplogrup kan sekelompok laki-laki yang berbagi yang berbagi gen. Menurut Dr. Sugeng Sugiharto, ahli tes DNA mengatakan, pembelaan Ustadz Wafi, Rumail Abbas, dan Kiai Idrus Romli, mau benar atau mau salah, tidak mengubah status nasab Ba'alawi, bahwa klaim nasabnya itu tidak terbukti. Klaim yang tidak disertai bukti, bisa ditolak juga tanpa bukti. Masih menurut Dr. Sugeng, dalam filsafat, siapa yang berkewajiban memberikan bukti atas klaimnya, adalah yang punya klaim. Klaim yang diajukan tanpa bukti, itu bisa diabaikan juga tanpa bukti. Sebagaimana kita tahu, gaduh nasab Ba'alawi ini muncul, karena ulah oknum-oknum habaib yang teriak-teriak aneh cucu Nabi. Di dalam tubuh aneh mengalir darah Rasulullah, namun pada faktanya, apa yang ditunjukkan oleh oknum-oknum yang ngaku-ngaku keturunan Nabi ini, akhlaknya jauh dari junjungan umat Islam, baginda Nabi Muhammad SAW. Berawal dari situlah kemudian muncul kecurigaan bahwa, mana mungkin mereka zuriat Nabi, tapi akhlaknya jauh dari akhlak yang dicontohkan Rasulullah SAW. Bukan itu saja, seorang ulama dari Banten, Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, meneliti nasab Ba'alawi yang kemudian ditemukan bahwa nasab mereka tidak terkonfirmasi oleh kitab nasab selama 550 tahun. Berdasar histori sejarah juga tidak nyambung, apalagi setelah adanya sebagian habaib yang melakukan tes DNA, ternyata hasilnya adalah haplogrup G, yaitu nyambung ke Yahudi Askenazi, sedangkan menurut ahli tes DNA, harusnya mereka berhaplogrup J1, inilah yang mendasari munculnya gonjang-ganjing polemik nasab Ba'alawi.